Sugeng Rawo di podcast Irawan Jogonugroho, podcast yang membahas mengenai kajian sejarah berdasar sumber-sumber filologis. Banyak orang yang tidak tahu jika selain banyak orang Cina yang tinggal di Jawa, ternyata lebih banyak lagi orang Jawa yang tinggal di Cina. Penasaran? Simak videonya sampai selesai. Sebelum membahas kajian catatan orang Jawa yang menetap di Cina, berikut sumber-sumber sejarah primer yang digunakan. Hampir semua peneliti sejarah pada saat ini sepakat mencatat keberadaan suku bangsa Cina di Jawa telah ada sejak masa lalu, tepatnya pada era Majapahit. Sebelumnya tidak dicatat adanya orang Cina di Jawa berdasar teks tertulis. Catatan orang Cina yang menetap di Jawa dicatat dalam informasi Yingya Senglan 1416. Dalam Yingya Senglan tersebut dicatat cukup banyak orang Cina yang menetap di Jawa. Misalnya saja di Tuban. Mereka berasal dari Guangdong dan Zhangzhou di provinsi Fujian. Dan mereka yang menetap di Jawa umumnya merupakan para pelarian. Sayangnya, para peneliti sejarah sepertinya berhenti dalam mencatat tentang hal tersebut semata. Mereka tidak mengangkat adanya informasi sebaliknya, yaitu banyak juga orang Jawa yang tinggal di Cina. Uniknya, jumlah orang Jawa yang tinggal di Cina tidak hanya berjumlah sedikit, namun juga sangat banyak. Dan berbeda dengan orang Cina yang tinggal di Jawa, yang umumnya pelarian, orang Jawa yang tinggal di Cina merupakan tamu kehormatan kaisar. Komunitas Jawa di Cina yang dicatat pada era dinasti Song 960 sampai 1279 adalah sebagai berikut. Rumah yang pada kenyataannya 1200 rumah tersebut adalah Kaisar Song Gaozong dari dinasti Song Selatan. Kaisar Song Gaozong memerintah tahun 1127 hingga 1162 Masehi. Sejarah dinasti Song tidak mencatat jumlah orang namun jumlah rumah, menunjukkan jika komunitas Jawa yang berada di Cina tentu jauh lebih banyak dari 1200 rumah yang ditinggali. Untuk ukuran tahun 1132 menjadi sebuah komunitas asing yang dapat dikatakan terbesar di Cina. Sebagai perbandingan, informasi Yingya Senglan mencatat bahwa dari 1000 penduduk Tuban, cukup banyak orang Cina dari Guangdong dan Zhangzhou di provinsi Fujian. Istilah cukup banyak tersebut tentu bukan separuhnya atau semuanya. Sementara komunitas Jawa yang di Cina dicatat rumahnya saja lebih banyak dari jumlah penduduk Tuban. Berbeda dengan informasi Yingya Senglan, komunitas Jawa di Cina bukan komunitas pelarian dengan ditandai difasilitasinya rumah untuk mereka oleh kaisar. Lokasi perumahan komunitas Jawa di Cina. Membaca kembali informasi sejarah dinasti Song, tidak dicatat lokasi perumahan untuk komunitas Jawa yang diberikan oleh kaisar. Apakah di wilayah sekitar istana Hangzhou di Lin'an, yaitu istana dinasti Song Selatan, atau di wilayah lainnya. Sebagai gambaran, komunitas Jawa juga dicatat terdapat di wilayah pelabuhan Cina.
Robert Dickrich mencatat suatu ketika pedagang Kunlun yang telah berlayar setiap tahun menuju Kanton tidak menerima sikap gubernur Kanton yang korup dan tidak mau bekerja sama. Mereka dengan amat berani kemudian membunuh gubernur Kanton tersebut. Keberanian pedagang Kunlun tersebut sebagai sebuah istilah Cina untuk pedagang Jawa dan Melayu menunjukkan bila komunitas mereka memang sangat besar sehingga mereka berani menghadirkan kebijakan di luar kebijakan resmi yang ditetapkan oleh gubernur. Namun sekali lagi, apakah perumahan untuk komunitas Jawa di Cina berada di dekat istana Hangzhou di Lin'an atau di wilayah pelabuhan? Belum ada penelitian tentang hal tersebut. Mengapa komunitas Jawa difasilitasi oleh kaisar? Tentu banyak dari teman-teman di rumah yang akan bertanya, mengapa Kaisar Song Gaozong memberi fasilitas luar biasa kepada komunitas Jawa di Cina? Hal ini karena pemberian gelar dan rumah menunjukkan bila mereka tentu memiliki peran sentral bagi kaisar. Ada beberapa catatan yang dapat dijadikan alasan pemberian fasilitas tersebut. Pertama, catatan dari Robert Dickrich mencatat pada abad ke-5 dan ke-7, sebagian besar bangsa Cina yang melakukan perjalanan ke Samudra Selatan atau Samudra Indonesia lebih senang menggunakan kapal-kapal Kunlun daripada kapal-kapal mereka sendiri. Catatan ini ternyata masih relevan hingga era Kaisar Song Gaozong. Hal ini karena berabad-abad setelah era Faxian tidak ditemukan lagi catatan pengelana Cina. Satu-satunya yang ada adalah catatan dalam sejarah dinasti, baik dinasti Liang tahun 502-557, dinasti Tang 618 sampai 907, dan dinasti Song 960 sampai 1279 sebagai contohnya. Sejarah dinasti tersebut lebih menyebut armada Jawa yang berdagang ke Cina dan bukan sebaliknya. Kedua, Robert Dickrich juga mencatat bahwa Cina tidak memiliki peran penting dalam bidang-bidang yang menyangkut kelautan dunia. Bidang yang mempunyai pengaruh langsung dalam perkembangan politik di Asia Tenggara pada masa itu. Catatan Robert Dickrich tersebut tidak berlebihan. Hal ini karena dalam sejarah dinasti tidak ada satupun armada Cina yang dicatat melakukan ekspedisi ke Jawa. Catatan armada Cina ke Jawa baru dicatat untuk pertama kalinya pada masa dinasti Yuan atau sekitar tahun 1293 Masehi, selepas dinasti Song dikuasai Mongol. Pada saat itu, Mongol dicatat menginvasi Jawa. Meskipun armada kapal laut yang dikirim banyak, namun armada yang ada demikian kecil dan lemah. Sebagai akibatnya, kedatangan mereka dengan mudah dapat dideteksi sehingga taktik blitzkrieg yang mereka terapkan di daratan mudah diketahui dan dikalahkan. Gelar Raja Negara untuk penguasa Jawa. Kala Kaisar Song Gaozong memberi gelar Raja Negara untuk penguasa Jawa pada tahun 1129, maka penguasa Jawa yang dimaksud kemungkinan besar adalah Raja Kediri Bhameswara 116 hingga 1135 Masehi. Pemberian gelar Raja Negara untuk penguasa Jawa di sini tentu saja sangat menarik. Hal ini karena gelar Raja Negara menunjukkan penghargaan yang demikian tinggi bagi penguasa Jawa. Pemberian gelar ini jika merujuk pada teks Jawa, khususnya calon arang, ternyata memiliki kedekatan informasi. Dalam catatan calon arang disebut sebagai berikut. Menurut teks calon arang tersebut, Airlangga dicatat menganeksasi Cina.
tidak dicatat kapan Airlangga melakukan proses aneksasi tersebut, namun dimungkinkan sebelum tahun 1042. Hal ini karena dalam tahun tersebut Prasasti Gandakuti 1042 menyebut adanya gelar kependetaan Airlangga, yaitu Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Cakraning Buwana. Gelar tersebut menunjukkan Airlangga tidak lagi memerintah kerajaan, namun menjadi seorang pendeta. Saat proses aneksasi tersebut terjadi, di mana dinasti Song yang berkuasa adalah era dinasti Song Utara atau Baisong. Dengan adanya pemberian gelar Raja Negara kepada penguasa Jawa, menunjukkan bila Kaisar Song Gaozong sebagai kaisar baru dinasti Song Selatan tetap melanjutkan penghormatannya kepada penguasa Jawa sebagaimana era Song Utara yang telah menganeksasi wilayah Cina. Dengan adanya pemberian gelar Raja Negara kepada penguasa Jawa, menunjukkan bila Kaisar Song Gaozong sebagai kaisar baru dinasti Song Selatan tetap melanjutkan penghormatannya kepada penguasa Jawa sebagaimana era Song Utara yang telah menganeksasi wilayah Cina. Maka gelar Raja Negara berarti penguasa Jawa diangkat menjadi Raja Negara dalam lingkup kerajaan Song. Bila dilihat dari sisi teksnya, informasi adanya aneksasi ke Cina, teks Calon Arang, dan pemberian gelar Raja Negara untuk penguasa Jawa, teks sejarah dinasti Song, menunjukkan bila kedua teks tersebut ternyata saling berkaitan. Informasinya saling memperkuat satu sama lainnya, di mana karena wilayah Cina masih dalam status teraneksasi oleh Jawa, maka Kaisar kemudian memberi gelar kehormatan kepada penguasa Jawa sebagai Raja Negara yang sesungguhnya. Selain itu diikuti dengan pemberian fasilitas perumahan bagi komunitas Jawa di wilayahnya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah melihat podcast saya terkait komunitas Jawa di Cina. Semoga video singkat ini dapat memberi tambahan pengetahuan sekilas tentang komunitas Jawa di Cina. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa berikan like, komen, and subscribe pada video ini, serta mohon untuk dapat di-share. Terima kasih.